Apa kabar? Miss Lilis, apa kabar? Baik. Oke, teman-teman, ini pagi hari ini kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan ya. Hari ini ada Miss Lilis dan Miss Lilis ya. Yuk, kita mau pujikan lagu pertama. Kita akan datang kepada Bapak dan ucapkan selamat pagi Bapak. Bersama-sama dengan anak-anak memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mohon berkat-Mu supaya apa yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami serahkan urusan kami pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu saja Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Oke, teman-teman, Tuhan Yesus itu sangat baik. Dia memberkati kita dengan hati yang gembira ya, betul. Ya, meskipun kondisinya masih kita harus tetap bergembira karena hati yang gembira adalah ya, dan pujikan hati yang gembira. Oke. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi hati yang gembira.
dipanggil kita harus cepet jalan, iya hati-hati gitu ya teman-teman. Kita tadi sudah memuji nama Tuhan, kita juga akan mendengarkan firman Tuhan, dan untuk menyambut firman Tuhan kita baca kitab suci ya tiap hari. Oke. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Selesai berdoa ya. Oke. Mari kita berdoa, tutup mata dan lipat tangannya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap puji-pujian kami. Kiranya puji-pujian kami boleh menyukakan hati-Mu. Dan sebentar kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman itu menguatkan iman kami dan membuat hati kami penuh dengan sukacita. Terima kasih Yesus, dengan penuh ucapan syukur kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Amin. Teman-teman, selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom teman-teman. Bagaimana kabarnya kalian semua? Pasti sehat ya? Amin. Hari ini Mesana mau menyampaikan firman Tuhan dan kita mau belajar bersama-sama dari seorang tokoh yang pasti teman-teman tahu. Dia adalah seorang Yusuf ya. Bagaimana Yusuf ini seorang yang disayangi oleh ayahnya ya. Siapa di sini yang disayangi sama papa mamanya? Semuanya pasti disayangi sama papa mama ya. Di sini semua pasti dicintai sama papa mama ya. Nah, Yusuf juga demikian, disayangi oleh papanya. Tapi saudara-saudaranya Yusuf itu tidak suka dengan Yusuf. Saudara-saudaranya malah membenci, tidak menyayangi Yusuf. Loh, kok bisa? Kenapa ya? Ada apa dengan Yusuf? Sampai saudara-saudaranya nggak mengasihi, nggak menyayangi Yusuf. Ternyata saudara-saudaranya iri, ya, benci karena Yusuf disayangi dan dikasih jubah yang mahal, sedangkan saudara-saudaranya nggak seperti Yusuf disayangi oleh ayahnya. Nah, itu yang membuat saudara-saudaranya jadi benci sama Yusuf, iri sama Yusuf, bahkan diejek sama saudara-saudaranya. Si tukang mimpi, si tukang mimpi. Nah, kita belajar apakah mengejek itu juga baik? Apakah membenci, iri itu boleh? Enggak boleh. Kita belajar sama-sama. Kita harus sayang sama semua orang, sama papa mama, terutama keluarga ya. Harus sayang. Ya, enggak boleh membenci, tidak boleh iri sama kakaknya atau sama adiknya, yang punya adik, yang punya kakak, ya. Enggak boleh. Semua tetap harus disayangi.
Boleh ngejek, mulutnya boleh dipakai mengejek? Nggak boleh, ya. Tidak boleh mulut dipakai untuk berkata-kata yang tidak baik, ya. Nah, ketika Yusuf diperlakukan seperti itu, Yusuf tetap sayang sama saudara-saudaranya, Yusuf tetap baik sama saudara-saudaranya, dia tidak berbuat jahat sedikit pun, ya. Kalau firman Tuhan menulis nggak ada, Yusuf tetap baik. Keesokan harinya bapaknya menyuruh Yusuf untuk mengirim makanan kepada kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya Yusuf sedang mengembalakan kambing domba yang tempatnya jauh dari rumahnya. Bapak-bapaknya suruh untuk kirim makanan. Nah, ketika Yusuf menyiapkan bekal, membawakan kakak-kakaknya, dan Yusuf mencari kakak-kakaknya, di mana ya kakakku, di mana? Dan ketemu dengan seseorang. Kamu cari apa? Saya cari saudara saya. Oh, saudaramu ada di sana, ditunjukin. Ketika Yusuf menghampiri kakak-kakaknya dengan membawa bekal, dari jauh kakak-kakaknya sudah ngeliat, ya, kakak-kakaknya sudah lihat, ya. Ini misalnya punya gambarnya nih, ya. Yusuf gak disukai sama kakaknya, terus berunding kakaknya. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan sama Yusuf? Timbul keinginan untuk berbuat jahat. Siapa di sini yang pernah timbul keinginan untuk berbuat jahat sama teman, sama adik, atau sama kakak, ya? Zena bilang, jangan. Kenapa? Karena itu firman Tuhan mengajarkan kejahatan dibalas dengan kebaikan, ya, bukan kejahatan dibalas dengan kejahatan. Ini yang Yusuf lakukan. Yusuf tetap menghampiri kakaknya. Akhirnya kakak-kakaknya berunding, sudah tahu apa yang akan dilakukan. Yang dilakukan adalah jubahnya diambil, ya. Jubahnya Yusuf diambil dan dimasukkan ke dalam sumur. Wah. Karena amarah, karena benci, karena iri, jadi pikirannya jahat, ya. Akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam sumur untuk biar dibunuh, ya. Masuk ke dalam sumur kering. Yusuf dimasukkan ke dalam situ. Tapi apa yang dilakukan? Yusuf tidak berontak. Yusuf tidak marah-marah. Nah, teman-teman, ini yang kita mau belajar sama-sama. Bagaimana Yusuf dapat perlakuan yang seperti itu, ya, dari kakak-kakaknya. Tapi Yusuf tetap menyayangi, mengasihi saudara-saudaranya. Bagaimana Yusuf belajar untuk dia menguasai dirinya, mengontrol amarahnya, dan dia tetap baik dengan saudara-saudaranya. Karena ada firman Tuhan berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Kak Lena, Miss Lena berharap, berdoa supaya teman-teman semua menjadi orang-orang pahlawan-pahlawan Kristus yang hebat, yang luar biasa,
Kuncinya apa? Belajar. Kita semua belajar menjadi anak yang sabar, tidak marah-marah. Loh Miss, kalau aku suka dijahatin. Ingat, jahat jangan dibalas dengan jahat, tapi jahat dibalas dengan kebaikan. Suatu saat Tuhan akan menolong teman-teman, seperti Tuhan menolong Yusuf. Ketika Yusuf dijual di Mesir, dan Tuhan menolong Yusuf. Ya. Singkat ceritanya, saudara-saudaranya minta maaf. Ya, kalau teman-teman baca di kitab Kejadian pasal 37 dan seterusnya, bagaimana saudara-saudaranya minta ampun, ya, dan kembali menyayangi, mengasihi dengan Yusuf. Tuhan pasti menolong setiap kita. Kuncinya belajar. Ketika ada teman yang membenci kita, ada teman yang jahat dengan kita, apa yang harus kita lakukan? Kita bisa berdoa kepada mereka. Tuhan tolong, jadikan dia anak yang baik, jadikan temanku si A, si B menjadi anak yang baik. Dan percaya Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Kalau misalnya teman-teman Anda marah, ya, suka marah-marah, ya, belajar untuk menguasai diri, belajar untuk tidak marah-marah, mengontrol marahnya, ya. Jadi teman-teman, misalnya mau bilang, belajar, kita sama-sama belajar menguasai diri kita, kita belajar mengontrol marah kita. Jadi anak yang lebih sabar, yang belum sabar semakin lebih sabar, belajar lebih sabar. Ya, kita berdoa sama-sama, kita minta supaya Tuhan tolong. Ya. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menolong kami untuk kami terus menjadi anak yang baik. Ajari kami untuk kami belajar jadi anak yang sabar, belajar jadi anak yang suka marah-marah, tapi kami belajar untuk kami jadi anak yang mengasihi, belajar menguasai diri kita, berbuat baik kepada semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami mau belajar kayak Yusuf Tuhan, bagaimana dia diperlakukan, Yusuf diperlakukan yang tidak baik sama saudara-saudaranya, tapi Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya. Ajar kami untuk kami punya karakter yang baik Tuhan, seperti Yusuf. Terima kasih, kami bersyukur buat siang ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman. God bless you. Bye-bye. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi semua. Wow, pastinya kalian sehat ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan masuk dalam tema macam-macam alat komunikasi tradisional. Apa saja alat komunikasi tradisional? Wah, banyak Miss. Ada kentongan, surat, radio, trompet. Apalagi ya Miss ya? Wah, kalau zaman dahulu biasanya kata memanggil temannya itu kalau di hutan pakai asap. Sekarang juga masih bisa ya Miss ya pakai asap Bisa. ya. Nah, kita akan saksikan ya untuk video-video berikut ini. Hai teman-teman Smart Point, ayo kita mengenali alat komunikasi.
Radio. Televisi. Koran. Telepon genggam. Surat. Nah teman-teman, ini adalah kentongan, alat komunikasi tradisional ya, buat dari bambu. Nah kalau punya Miss bentuknya melengkung, biasanya ada yang bentuknya lurus teman-teman. Ini kentongan itu biasanya ada di pos kampling, pos jaga keamanan. Buat apa ya? Nah biasanya kalau ada maling, kalau zaman dahulu ya sebelum modern sekarang, kalau ada maling ini dipukul-pukul nih. Terus selain ada maling, juga pemberitahuan kepada warga-warga. Misalnya ada orang meninggal, itu juga memanggil pakai kentongan. Selain itu juga ya, memanggil orang-orang untuk berkumpul, untuk kerja bakti, atau mungkin melakukan kegiatan yang lainnya. Orang zaman dahulu menggunakan kentongan. Siapa di rumah yang punya kentongan? Nah, sekarang kita udah belajar tentang alat komunikasi tradisional, yaitu kentongan. Nah, ini adalah trompet. Nah, trompet zaman dahulu dibuat dari tanduk binatang. Nah, tanduk binatang itu banyak dibuat trompet, atau zaman dulu itu diambil dari laut, kerang-kerang yang ditiup dan menghasilkan suara yang sangat nyaring. Bahkan sekarang, nah kerang-kerang itu bisa kita temukan di alat musik tradisional. Nah, karena dulu buat alat komunikasi tradisional waktu zaman dahulu adalah trompet yang dari tanduk binatang atau yang dari kerang tadi. Nah, untuk digunakan untuk memberitahu ada bencana, ada kebakaran zaman dahulu ya, atau ada binatang buas, apapun semua alat komunikasinya melalui trompet ini. Ya anak-anak, Miss baca koran yang untuk media komunikasi kita, untuk tahu dunia luar. Dan sekarang juga masih dipakai untuk dibaca korannya. Teman-teman Smart Point, koran adalah alat komunikasi yang berupa kertas. Koran ini berisi bermacam-macam berita. Koran ini berbentuk persegi panjang. Teman-teman, Miss Sivi membawa salah satu contoh alat komunikasi tradisional, yaitu radio. Nah, radio ini merupakan alat komunikasi yang hanya bisa kita dengarkan ya teman-teman. Tidak ada gambarnya dan tidak bisa kita baca, kita hanya bisa mendengarkannya. Nah, bagaimana cara memainkannya atau bagaimana cara menyalakannya? Mari lihat contoh dari Miss Vivi. Cara menyalakannya adalah kita bisa tekan atau kita bisa putar di bagian powernya. Lalu kita bisa cari channelnya di sini. Pilih channel yang kamu mau. Nah, Posko penanganan COVID-19 memiliki 4 aspek penting. Yang pertama, aspek pencegahan, yaitu sosialisasi. dengan radio ini kita bisa mendengarkan dan mengetahui banyak informasi ya teman-teman. Hai teman-teman Smart Point, ayo kita mengenal radio. Radio. Dengan radio, kita bisa mendengarkan berita dan musik. Lihat, radio ini berbentuk persegi panjang. Cara menggunakannya. Pertama, putar tombol radio. Kedua, atur stasiun radio. Dan ketiga, atur volume radio. Lalu dengarkan.
Ini namanya surat. Kita bisa berkomunikasi dengan teman yang jauh dengan menggunakan surat. Nah, setelah kita tulis suratnya, kita lipat, kita masukkan ke amplop ini teman-teman. Ya, itu. Terus di sini kita tulis alamat tujuan teman-teman. Misalnya kepada temannya. Misalnya seperti ini ya teman-teman. Terus belakangnya kita tulis kita yang kirim, ya, alamat kita. Namanya teman-teman, ya. Dan untuk kita mengirim surat kita perlu ini teman-teman. Ini namanya perangko, ya teman-teman ya. Perangko ini bermacam-macam harganya teman-teman. Ada yang seperti ini 3.000, ada yang lebih dari 3.000 ya teman-teman. Nah kalau surat yang kita kirim itu alamatnya jauh teman-teman, kita bisa pakai lebih dari satu perangkonya ya teman-teman. Kalau teman-teman kita pasang perangkonya, setelah itu kita bawa kantor pos biar bapak tukang pos yang antar ya teman-teman. Nah teman-teman, surat ini dulu menjadi alat komunikasi yang sangat penting teman-teman. Dulu HP belum seperti sekarang, kita bisa langsung telepon, bisa video call, bisa lihat mukanya teman-teman, wajahnya siapa ya, bisa kangen sama kakek, nenek, teman, kita bisa lihat mukanya langsung, wajahnya langsung. Tapi dulu melalui surat ini teman-teman, kita tulis surat, kita pakai amplop kirim, ya memerlukan waktu yang tidak langsung teman-teman, seperti kalau sekarang zaman yang sudah modern ya. Nah teman-teman, itu adalah salah satu alat komunikasi zaman dulu. Surat. Teman-teman Smart Point, surat adalah alat komunikasi yang digunakan untuk mengirim pesan berupa tulisan kepada orang lain. Bentuknya berupa kertas, ada yang bentuk persegi dan juga persegi panjang. Cara menggunakannya: pertama, kita tulis pesan yang ingin kita tulis. Kedua, masukkan surat ke dalam amplop. Ketiga, beri alamat yang akan dikirim. Keempat, kirim ke kantor pos. Anak-anak, ketika kita tersesat di hutan, kita bisa menggunakan asap untuk bisa mencari bantuan. Seperti ya, kita mengumpulkan dahan-dahan atau daun-daun lalu kita bakar. Nanti akan ada pertolongan yang datang. Itu yang kita lakukan ketika kita tersesat di hutan ya. Anak-anak, demikian kita sudah menyaksikan beberapa video mengenai alat komunikasi tradisional. Ada apa saja tadi, Miss? Ada asap yang baru saja ini loh, Miss. Betul, Ada kentongan, terompet, terus juga ada surat, koran, radio. Ya, itu ya anak-anak ya. Selamat menonton ya, Miss ya, di YouTube. Oke.